Pada tahun 632 Masehi, ketika tanah Syam masih menjadi ladang perebutan antara Romawi Timur dan pasukan Muslim, nama Dirar bin Azwar mulai disebut dengan suara bergetar di perkemahan musuh. Angin padang pasir membawa bisikan ketakutan itu dari satu api unggun ke api unggun lain. Mereka tidak menyebutnya dengan hormat, tetapi dengan ngeri. Lelaki itu dikenal karena satu hal yang tidak masuk akal bagi prajurit manapun. Ia bertempur tanpa baju zirah. Ia menolak pelindung dada, menolak helm, menolak perisai. Ia hanya mengenakan kain sarung yang diikat erat dan sebilah pedang yang selalu haus darah musuh. Pada suatu malam, sebelum pertempuran besar di dekat Busra, langit gelap tanpa bulan. Api unggun menyala redup. Dirar duduk sendirian, mengasah pedangnya dengan batu kecil. Suara gesekan logam terdengar pelan namun konsisten. Seorang sahabatnya mendekat dan duduk di sampingnya. Besok kita akan menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar, ucap sahabat itu. Mereka membawa kavaleri berat dan pemanah. Dirar tidak berhenti mengasah pedangnya. Jumlah tidak pernah membuatku gentar. Bukan soal gentar, aku hanya heran. Sampai kapan engkau akan bertempur seperti ini? Dirar berhenti, menatap mata pedangnya sendiri. Sampai tubuh ini tidak bisa berdiri lagi. Engkau tidak takut mati? Dirar tersenyum tipis. Takut mati berarti aku belum siap hidup sepenuhnya. Angin malam berdesir, api unggun berkeretak. Sahabatnya terdiam, tidak menemukan jawaban. Keesokan paginya, tahun 632 Masehi, itu menjadi saksi bagaimana medan perang berubah menjadi panggung kegilaan. Pasukan Romawi membentang luas, perisai mereka rapat, tombak mereka tegak seperti hutan besi. Terompet perang ditiup panjang, debu naik ke udara. Ketika barisan Muslim bersiap, Dirar melangkah maju sendirian. Beberapa prajurit menoleh dengan mata membelalak. Itu dia, bisik seseorang, orang yang selalu maju tanpa perlindungan. Apakah dia manusia atau makhluk lain? Sahut yang lain. Dirar berhenti beberapa langkah di depan barisan. Ia menoleh ke belakang dan berseru, "Jangan ikuti aku dulu. Lihat apa yang akan terjadi." Lalu ia berlari. Langkahnya cepat, hampir liar. Ketika ia semakin dekat, pasukan Romawi melihat dengan jelas tubuhnya yang nyaris tanpa pelindung. Tawa terdengar dari barisan mereka. "Orang itu pasti gila," teriak seorang prajurit Romawi. "Dia datang untuk mati," sahut yang lain. Namun tawa itu berubah menjadi jeritan ketika Dirar menabrak barisan depan. Pedangnya menari, memotong tali perisai, menghantam celah zirah. Ia tidak berhenti, tidak mundur, tidak ragu. Ia terus maju, memecah barisan seperti kapak membelah kayu. "Hadang dia!" teriak seorang komandan Romawi. 10 prajurit mengerubunginya. Dirar berputar, menendang, mengayun pedang dari kanan dan kiri. Darah muncrat ke pasir. Tubuh-tubuh jatuh. Seorang prajurit Romawi mendekatinya dengan tombak panjang. "Aku akan menusuk jantungmu." Dirar menatapnya dingin. "Cobalah." Tombak itu melesat. Dirar menghindar setengah langkah, menangkap batang tombak, memutar, lalu menarik tubuh lawannya hingga jatuh. Pedangnya turun tanpa ragu. Di kejauhan, pasukan Muslim melihat celah terbuka. Teriakan maju menggema. Pertempuran menjadi kacau. Debu, darah, dan teriakan bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, Dirar terus bergerak. Nafasnya berat, bahunya terkena sayatan, pahanya tergores. Namun ia tidak melambat. Setiap langkahnya seolah menantang kematian. Seorang prajurit Muslim mendekatinya di sela pertempuran. "Wahai Dirar, mundurlah sebentar, lukamu banyak." Dirar menyeka darah di wajahnya. "Jika aku mundur sekarang, mereka akan berani. Biarkan mereka takut." Ia kembali menerjang. Hari itu berakhir dengan kemenangan. Malamnya, Dirar duduk sendirian di tepi perkemahan. Lukanya dibersihkan seadanya. Ia meringis, tetapi tidak mengeluh. Seorang pemuda datang membawa air. "Minumlah." Dirar menerima dan meneguknya perlahan. "Terima kasih. Orang-orang membicarakanmu."
kata pemuda itu. Mereka bilang, engkau seperti tidak bisa dibunuh. Dirar tertawa pendek. Tubuh ini bisa mati seperti siapapun. Hanya saja aku tidak memberi kematian kesempatan mudah. Pada tahun 636 Masehi, di lembah Yarmuk, nama Dirar kembali mengguncang medan perang. Kali ini, musuh lebih siap. Mereka menyusun strategi khusus untuk menjatuhkannya. Mereka menunggu saat ia terlalu jauh masuk ke barisan. Ketika itu terjadi, puluhan prajurit Romawi mengepungnya. Tombak datang dari segala arah. Salah satu menghantam dadanya. Ia terhuyung, jatuh berlutut. Sekarang, teriak seorang perwira Romawi. Habisi dia. Pedang-pedang terangkat. Namun Dirar bangkit sambil berteriak keras, teriakan yang membuat tangan musuh ragu sesaat. Ia mengayun pedangnya dengan sisa tenaga. 2 orang jatuh. Ia terhantam lagi, kali ini di punggung. Dunia berputar. Ia roboh. Ketika ia sadar, langit gelap. Ia terikat. Seorang prajurit Romawi menatapnya dengan wajah campur aduk antara kagum dan benci. Jadi kau benar-benar manusia, katanya. Kami menangkapmu hidup-hidup. Dirar tersenyum lemah. Itu kesalahan kalian. Beberapa hari kemudian, dalam kekacauan pertempuran lanjutan, Dirar berhasil meloloskan diri. Ia kembali ke barisan Muslim dengan tubuh penuh luka, tetapi senyum masih ada di wajahnya. Aku bilang, katanya pada seorang sahabat, kematian belum selesai denganku. Tahun-tahun berlalu, perang demi perang dilalui. Nama Dirar bin Azwar terus menjadi cerita yang ditakuti musuh dan dibisikkan dengan kagum oleh kawan. Ia tidak pernah berubah. Setiap kali pertempuran dimulai, ia tetap maju dengan sarung dan pedangnya, seolah menantang dunia untuk menghentikannya. Dan sampai hari-hari terakhirnya, orang-orang masih berkata bahwa jika di medan perang terlihat seorang lelaki setengah telanjang berlari ke arah barisan musuh tanpa rasa takut, maka ketahuilah, itulah Dirar bin Azwar, legenda hitam dari tanah Syam. Pada tahun 636 Masehi, setelah pertempuran besar di Yarmuk mereda, malam turun dengan sunyi yang aneh. Tidak ada sorak kemenangan, tidak pula ratapan kekalahan. Yang terdengar hanyalah desahan angin dan erangan orang-orang terluka. Di antara tenda-tenda yang berdiri miring, Dirar bin Azwar berjalan tertatih. Tubuhnya dipenuhi luka lama dan baru. Darah telah mengering di dadanya, membentuk garis-garis gelap di kulit yang terbakar matahari. Seorang sahabat menahannya. Berhentilah sejenak, duduklah, kau hampir roboh. Dirar menggeleng pelan. Jika aku duduk sekarang, tubuh ini akan mengingat rasa sakitnya. Kau sudah cukup bertempur hari ini. Belum, jawabnya lirih. Selama masih ada musuh yang bernapas dengan niat membunuh, aku belum selesai. Ia melangkah ke tepi perkemahan, memandang ke arah lembah yang tadi siang dipenuhi debu dan jeritan. Kini hanya ada bayangan dan bau besi. Dirar menghela napas panjang. Seorang prajurit muda mendekat dengan wajah ragu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Bertanyalah. Mengapa setiap kali pertempuran, engkau seperti sengaja mencari kematian? Dirar menatap pemuda itu cukup lama. Aku tidak mencari kematian, katanya akhirnya. Aku mencari akhir dari ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan menjadi orang yang menyesal karena tidak melangkah ketika harus melangkah. Pemuda itu terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada teriakan perang. Beberapa hari kemudian, pada tahun yang sama, kabar datang bahwa pasukan Romawi yang tersisa sedang mengumpulkan kekuatan kembali. Mereka menyusun rencana balasan. Nama Dirar disebut secara khusus dalam rapat mereka. Beberapa komandan Romawi bersumpah akan menangkap atau membunuhnya dengan cara apapun. Di sebuah tenda musuh, seorang perwira berkata dengan suara berat, "Selama orang itu hidup, pasukan kita tidak akan pernah bertempur dengan tenang." "Dia hanya satu orang," sahut yang lain. "Tidak,
jawab perwira itu. Dia adalah ketakutan yang berjalan. Sementara itu, Dirar duduk di tanah bersama beberapa prajurit. Ia sedang mengikat ulang kain sarungnya yang robek di beberapa bagian. "Kau tidak pernah mengganti pakaian?" tanya seseorang. Dirar tersenyum kecil. "Setiap robekan mengingatkanku bahwa aku masih hidup." Pada suatu pagi yang berkabut, pasukan Muslim bergerak lagi. Kali ini, mereka menyusuri jalur sempit berbatu. Di depan, terdengar suara langkah kuda musuh. Bentrokan kecil tak terhindarkan. Dirar kembali maju ke depan. Langkahnya masih tegap, meski tubuhnya menyimpan rasa sakit. Seorang prajurit berteriak, "Dirar, tunggu, jumlah mereka banyak." Dirar tidak menoleh. Kalau begitu, biarkan mereka melihat bagaimana satu orang bisa terasa seperti 100. Ia berlari, menuruni lereng berbatu, dan langsung menghantam barisan musuh yang belum siap. Suara terkejut terdengar. "Itu dia lagi!" teriak seorang Romawi panik. "Lelaki tanpa pelindung!" Dirar mengayun pedang, menghantam perisai, lalu menusuk celah. Ia bergerak cepat, hampir nekat. Sebuah panah melesat dan menancap di lengannya. Ia mencabutnya tanpa berhenti dan melemparkannya ke tanah. "Simpan mainanmu," katanya dingin. Namun kali ini musuh belajar. Mereka tidak maju satu persatu. Mereka mundur sambil memancingnya masuk ke wilayah sempit. Tiba-tiba jaring dilemparkan. Kaki Dirar tersangkut. Ia terjatuh keras. Beberapa prajurit Romawi langsung mengerubunginya. Pukulan datang bertubi-tubi. Dunia menjadi gelap. Ketika Dirar sadar, ia berada di dalam kurungan kayu. Tangan dan kakinya terikat. Tubuhnya sakit luar dalam. Seorang perwira Romawi berdiri di depannya. "Jadi ini akhir perjalananmu," kata perwira itu. Dirar tersenyum meski bibirnya pecah. "Kau terlalu cepat menyimpulkan. Kau akan dibawa ke hadapan komandan tertinggi. Mereka ingin melihat wajah lelaki yang membuat pasukan kami gemetar." "Pastikan mereka berdiri dekat," jawab Dirar. "Aku tidak suka berteriak dari jauh." Hari-hari berlalu dalam tawanan. Luka-lukanya memburuk. Namun, semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Ia berbicara dengan sesama tawanan, menyemangati mereka, membuat para penjaga heran. Suatu malam, hujan turun deras, penjagaan lengah. Dengan sisa tenaga dan kecerdikan, Dirar berhasil melepaskan ikatan tangannya menggunakan paku longgar di kurungan. Ia menyerang penjaga terdekat, merebut pedangnya, dan membuka jalan bagi tawanan lain. Dalam kekacauan itu, Dirar berlari menembus hujan dan gelap. Panah melesat, tetapi ia terus bergerak. Ia jatuh, bangkit, dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, di perkemahan Muslim terdengar keributan. Seorang penjaga berteriak, "Ada seseorang datang dari arah barat." Pasukan bersiaga. Namun ketika sosok itu mendekat, mereka terdiam. Tubuhnya kurus, penuh luka, kain sarungnya nyaris hancur. Namun, matanya masih menyala. "Itu Dirar," teriak seseorang. Dirar tersenyum lelah. "Aku pulang." Ia jatuh pingsan setelah itu. Ketika ia sadar, ia berada di tenda. Luka-lukanya dibersihkan. Seorang sahabat duduk di sampingnya. "Kau membuat semua orang mengira kau sudah mati," kata sahabat itu. "Belum saatnya," jawab Dirar pelan. "Berapa kali lagi kau akan menantang kematian?" Dirar menatap langit-langit tenda, sampai ia berani menatap balik tanpa ragu. Di tahun-tahun berikutnya, nama Dirar bin Azwar terus hidup di setiap pertempuran. Tidak ada perubahan pada caranya bertarung. Tidak ada kompromi. Setiap medan perang menjadi saksi bahwa keberanian bisa mengambil wujud seorang lelaki yang menolak tunduk pada rasa takut. Dan selama masih ada perang, selama masih ada barisan musuh yang berdiri angkuh, kisah Dirar belum akan berakhir. Pada tahun 637 Masehi, hujan turun perlahan di wilayah utara Syam. Tanah berubah menjadi lumpur pekat yang menelan jejak langkah.
Pasukan Muslim bergerak hati-hati karena kabar telah sampai bahwa sisa-sisa pasukan Romawi tidak benar-benar hancur. Mereka bersembunyi, menyusun serangan kecil yang menyakitkan, memotong jalur suplai, dan menyerang di malam hari. Dirar bin Azwar sudah pulih sebagian, tetapi tubuhnya masih menyimpan bekas siksaan dan luka tawanan. Setiap kali ia bergerak terlalu cepat, nyeri menusuk tulang rusuknya. Namun, tidak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. Ia kembali berdiri di barisan depan, seolah tidak pernah jatuh. Suatu malam, ketika kabut turun tebal dan api unggun dijaga rendah, seorang prajurit mendekatinya. "Kau seharusnya beristirahat lebih lama," kata prajurit itu pelan. Dirar menggeleng. "Jika aku beristirahat, pikiranku akan kembali ke kurungan itu." "Kau masih mengingatnya?" "Setiap malam," jawab Dirar. "Dan setiap malam itu pula, aku diingatkan bahwa hidup tidak boleh disia-siakan." Dari kejauhan terdengar suara besi beradu. Serangan mendadak. Pasukan Romawi menyelinap melalui kabut. "Tombak!" teriak seseorang. Kekacauan pecah. Dalam kegelapan dan lumpur, suara langkah dan teriakan bercampur. Dirar mengambil pedangnya dan berlari ke arah suara. Kabut membuat jarak sulit ditebak. Tiba-tiba, sesosok musuh muncul tepat di depannya. Tanpa ragu, Dirar menghantam, menjatuhkan tubuh itu ke lumpur. "Terus maju!" teriak Dirar. "Jangan biarkan mereka memecah kita." Ia bergerak seperti bayangan, muncul lalu menghilang di balik kabut. Setiap tebasannya singkat dan mematikan. Musuh yang mengenal cerita tentangnya mulai panik. "Itu dia!" teriak seorang Romawi. "Orang gila itu masih hidup." Kepanikan menyebar lebih cepat daripada perintah. Serangan Romawi gagal. Mereka mundur meninggalkan tubuh dan senjata. Setelah fajar, kabut menghilang. Tanah penuh jejak darah. Dirar berdiri dengan napas berat. Seorang sahabat mendekatinya. "Kau menyelamatkan sayap kiri," katanya. Dirar hanya mengangguk. Mereka menyerang karena takut. Orang yang takut akan selalu menyerang dari gelap. Beberapa bulan kemudian, pada tahun yang sama, pasukan bergerak menuju daerah berbukit. Di sana, Romawi menyiapkan jebakan besar. Mereka memilih medan sempit dengan tebing di kiri dan kanan. Ketika pasukan Muslim masuk, batu-batu besar dijatuhkan. Barisan terpecah. Dirar terpisah dari kelompoknya. Ia berdiri sendirian di jalur sempit, dihadapkan pada belasan prajurit Romawi. Seorang perwira maju dan berkata, "Kali ini tidak ada jalan keluar." Dirar menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, aku tidak perlu mencarinya." Ia maju tanpa teriakan. Pedangnya bergerak cepat, menghantam sebelum musuh benar-benar siap. Satu jatuh, dua jatuh. Namun, jumlah terlalu banyak. Sebuah pedang menghantam punggungnya. Ia terhuyung, jatuh berlutut. Perwira itu mendekat. "Akhirnya kau berlutut." Dirar mendongak, tersenyum berdarah. "Aku berlutut agar bisa melompat lebih kuat." Ia bangkit tiba-tiba, menusuk perut perwira itu, lalu merebut perisainya. Dengan perisai itu, ia menahan serangan sambil bergerak mundur ke arah tebing. Ia meloncat ke sisi berbatu, memanjat dengan tangan kosong meski luka terbuka. Anak panah melesat, satu mengenai pahanya. Ia menggeram tetapi terus naik. Dari atas, ia melempar batu ke bawah, menciptakan kekacauan. Ketika pasukan Muslim datang dari arah lain, Romawi terjepit. Jebakan berbalik menjadi kehancuran bagi mereka. Setelah pertempuran, Dirar duduk terengah-engah. Seorang prajurit muda menatapnya dengan wajah pucat. "Aku melihatmu hampir mati," katanya. Dirar tersenyum samar. "Aku juga." "Lalu mengapa kau selalu kembali?" Dirar menatap tangannya yang gemetar. "Karena setiap kali aku kembali, aku tahu aku belum selesai." Pada tahun 638 Masehi, berita tentang Dirar sampai jauh ke wilayah Persia.
beberapa prajurit Persia yang bertempur bersama Romawi mulai mengenali namanya. Mereka menyebutnya sebagai lelaki yang menolak rasa takut. Dalam satu pertempuran kecil, seorang prajurit Persia berhadapan langsung dengannya. "Kau bertarung tanpa pelindung," kata prajurit itu dengan nada heran. "Apakah itu sumpah atau kegilaan?" Dirar menjawab sambil mengangkat pedangnya. "Itu pilihan." Mereka bertarung singkat. Ketika prajurit Persia itu jatuh terluka, Dirar tidak langsung menghabisinya. "Pergilah," katanya. "Ceritakan apa yang kau lihat." Prajurit itu menatapnya dengan mata gemetar. "Mengapa kau membiarkanku hidup?" "Karena ketakutan lebih kuat jika disebarkan oleh orang yang selamat," jawab Dirar. Tahun demi tahun berlalu. Rambut Dirar mulai menunjukkan garis-garis abu-abu. Luka-lukanya bertambah. Tubuhnya tidak secepat dulu, tetapi tatapannya tetap sama. Setiap pertempuran, ia masih maju lebih dulu. Setiap kali, orang-orang masih menahan napas. Suatu sore, setelah pertempuran yang melelahkan, seorang sahabat berkata, "Suatu hari nanti, kau tidak akan bisa berlari lagi." Dirar duduk di atas batu, memandang matahari terbenam. "Jika hari itu tiba, aku akan berdiri. Jika aku tidak bisa berdiri, aku akan duduk. Jika aku tidak bisa duduk, aku akan berbaring. Tetapi aku tidak akan mundur." Angin senja bertiup pelan. Medan perang kembali sunyi. Namun, semua orang tahu, selama Dirar bin Azwar masih bernapas, cerita ini belum akan berakhir. Dan kisah itu masih berjalan. Pada tahun 639 Masehi, musim panas datang lebih kejam dari biasanya. Tanah Syam retak, udara bergetar oleh panas, dan bau besi tua masih melekat di setiap lembah yang pernah menjadi medan pertempuran. Pasukan Muslim bergerak perlahan, bukan karena takut, tetapi karena perang panjang telah mengajarkan mereka bahwa kesabaran bisa mematahkan musuh lebih dalam daripada serangan terburu-buru. Dirar bin Azwar berjalan di depan. Langkahnya tidak lagi secepat tahun-tahun awal, tetapi setiap pijakannya mantap. Bekas luka di punggungnya terasa perih saat matahari tepat di atas kepala. Ia berhenti sejenak, menatap hamparan bukit di kejauhan. "Di sana," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "aku bisa mencium niat buruk." Seorang sahabat mendekat. "Kau merasakan sesuatu?" "Mereka tidak pergi," jawab Dirar. "Mereka hanya diam, menunggu kita lengah." Perkataan itu terbukti pada malam hari, ketika pasukan beristirahat dan penjagaan mulai melemah oleh lelah. Suara panah tiba-tiba memecah kesunyian. Satu prajurit jatuh, lalu satu lagi. Serangan malam kembali terjadi. Dirar bangkit seketika. Pedangnya sudah di tangan sebelum teriakan peringatan selesai. "Jangan berkumpul," teriaknya keras. "Buat jarak. Dengarkan langkah mereka." Ia berlari ke arah gelap, mengikuti suara napas dan derak ranting. Seorang Romawi muncul dari balik batu, terkejut melihat sosok setengah telanjang dengan mata menyala datang ke arahnya. "Tidak mungkin," gumam prajurit itu ketakutan. Dirar menghantamnya tanpa kata. Tubuh itu jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Dua orang lain menyerang bersamaan. Dirar mundur setengah langkah, membiarkan serangan mereka saling berbenturan, lalu masuk di sela dengan tebasan pendek. Darah mengalir ke pasir. Serangan malam itu gagal. Ketika fajar menyingsing, pasukan Romawi mundur, meninggalkan jejak ketakutan yang jelas. Beberapa tawanan yang tertangkap tidak berhenti menatap Dirar. "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" tanya Dirar datar. Salah satu tawanan menjawab dengan suara gemetar, "Karena kami mengira kau sudah mati bertahun-tahun lalu." Dirar tersenyum tipis. "Aku juga pernah mengira begitu." Pada tahun 640 Masehi, perang mulai bergeser ke wilayah yang lebih luas. Persia ikut terseret lebih dalam. Medan berubah, musuh berganti, tetapi kebiasaan Dirar tidak berubah. Setiap kali pertempuran dimulai, ia tetap maju tanpa pelindung, hanya kain sarung yang kini penuh tambalan. Suatu hari, sebelum pertempuran besar, seorang prajurit muda menghampirinya.
"Aku ingin bertempur sepertimu," katanya dengan mata berbinar. Dirar menatapnya lama. "Jangan." Pemuda itu terkejut. "Mengapa?" "Karena kau ingin terlihat berani," jawab Dirar. "Aku bertempur seperti ini karena aku sudah berdamai dengan kemungkinan tidak kembali." Pemuda itu menunduk. "Aku belum siap mati." "Kalau begitu," kata Dirar pelan, "pakailah pelindungmu dan bertarunglah dengan hidup sebagai tujuan." Ketika pertempuran dimulai, Dirar kembali menjadi yang pertama menerobos. Namun kali ini musuh menggunakan kavaleri berat Persia. Tanah bergetar oleh derap kuda. Tombak panjang diarahkan ke depan. "Jangan biarkan mereka mendapat kecepatan," teriak Dirar. Ia berlari ke arah kuda yang mendekat, menyamping, lalu menebas kaki kuda terdepan. Kuda itu roboh, menubruk yang lain. Kekacauan terjadi. Pasukan Muslim memanfaatkan celah itu. Namun, sebuah gada besar menghantam dada Dirar. Ia terlempar, napasnya hilang sesaat. Dunia menjadi putih. Ia berusaha bangkit, tetapi lututnya gemetar. Seorang prajurit Persia mendekat dengan senyum puas. "Akhirnya," katanya, "legenda itu berdarah." Dirar mengangkat wajahnya perlahan. Legenda berdarah karena ia hidup. Dengan sisa tenaga, ia mengayun pedang ke arah kaki lawan. Pria itu jatuh teriak. Dirar bangkit tertatih, lalu mundur ke barisan sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak terus maju. Malam itu, ia duduk sendirian. Nafasnya berat, tangan kirinya gemetar, tak terkendali. Seorang sahabat duduk di sampingnya. "Kau terluka parah." "Tubuh ini," jawab Dirar, "akhirnya mulai menagih harga." "Apakah kau menyesal?" Dirar menatap api unggun. "Lama." "Tidak, tapi aku mulai lelah." Kata-kata itu mengejutkan sahabatnya. "Lelah bertempur?" "Lelah melihat orang mati," jawab Dirar jujur, "termasuk diriku yang sedikit demi sedikit." Pada tahun 641 Masehi, Dirar tidak lagi selalu berada di barisan paling depan. Namun, setiap kali keadaan genting, setiap kali barisan hampir runtuh, ia tetap maju. Bukan lagi dengan kegilaan, tetapi dengan tekad yang dingin. Dalam satu pertempuran terakhir yang panjang, hujan turun deras. Tanah berubah menjadi lumpur. Pedang terasa berat. Dirar bergerak lambat, tetapi setiap ayunan tepat sasaran. Seorang musuh berteriak putus asa, "Kenapa kau tidak jatuh juga?" Dirar menjawab dengan napas terputus, "Karena aku belum diizinkan berhenti." Ketika pertempuran berakhir, Dirar duduk di tanah, basah oleh hujan dan darah. Ia memandang langit kelabu. "Aku rasa," katanya pelan pada sahabat di sampingnya, "suatu hari nanti aku tidak akan bangkit lagi setelah duduk seperti ini." Sahabat itu menelan ludah. Hari itu belum datang. Dirar tersenyum samar. "Aku tahu, tapi ketika datang, aku ingin ia datang tanpa penyesalan." Hujan terus turun, medan perang sunyi kembali. Dan meskipun tubuh Dirar bin Azwar semakin rapuh, keberaniannya tetap berdiri tegak, menolak padam. Kisahnya masih belum selesai. Pada tahun 642 Masehi, angin dingin mulai turun dari pegunungan utara. Rambut Dirar bin Azwar kini lebih banyak abu-abunya daripada hitamnya. Kulitnya dipenuhi bekas luka yang saling bertumpuk seperti peta perjalanan panjang yang tidak pernah ia pilih untuk dilupakan. Namun, setiap pagi ketika pasukan bersiap bergerak, ia tetap berdiri lebih dulu, mengikat kain sarungnya dengan tangan yang mulai bergetar halus. Seorang sahabat lama memperhatikannya dengan wajah berat. "Tanganmu gemetar sejak subuh." Dirar tersenyum samar. "Itu hanya sisa malam yang dingin." "Kau berbohong." Dirar menoleh. "Mungkin, tapi kebohongan ini tidak mengubah langkah kakiku." Hari itu mereka menghadapi perlawanan sengit di daerah berbatu. Pasukan musuh bertahan mati-matian. Pertempuran berlangsung lama. Tidak ada terobosan cepat. Setiap langkah harus dibayar dengan darah. Ketika barisan hampir runtuh, suara teriakan panik terdengar.
sayap kanan mundur. Dirar mendengarnya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju, melewati para prajurit yang ragu. "Siapa yang masih bisa berdiri, ikut aku," katanya tegas. Beberapa orang mengikuti, sebagian karena keberanian, sebagian karena malu jika tertinggal. Dirar bergerak bukan dengan lari seperti dulu, melainkan dengan langkah mantap dan penuh perhitungan. Ia menunggu celah, lalu menghantam tepat di jantung barisan musuh. Seorang prajurit Romawi menatapnya dengan mata membelalak. "Kau masih hidup?" Dirar menjawab pendek, "Sayangnya untukmu." Pedang bertemu pedang. Gerak Dirar tidak lagi secepat angin, tetapi setiap tebasan penuh niat. Ia tidak menyia-nyiakan tenaga. Musuh mulai goyah, bukan karena jumlah, tetapi karena melihat seseorang yang seharusnya sudah roboh sejak lama masih berdiri di depan mereka. Setelah pertempuran itu, Dirar duduk lama tanpa bicara. Napasnya berat, dada terasa sesak. Seorang sahabat menyodorkan air. "Kau harus berhenti," katanya lirih. "Tubuhmu sudah terlalu banyak." Dirar meneguk air itu perlahan. "Jika aku berhenti sekarang, apa yang tersisa dariku?" "Engkau masih hidup." Dirar menatap tanah. "Aku hidup karena aku berjalan di depan. Jika aku mundur, aku tidak tahu siapa aku." Pada tahun 643 Masehi, Dirar mulai lebih sering tinggal di perkemahan. Ia tidak lagi selalu ikut patroli, namun setiap kali pertempuran besar terjadi, ia tetap hadir. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengangkat semangat banyak orang. Suatu malam, seorang prajurit muda duduk di sampingnya. "Aku tumbuh dengan cerita tentangmu," kata pemuda itu. "Kupikir kau tidak pernah ragu." Dirar tertawa pelan, lalu terbatuk. "Aku ragu setiap hari." "Lalu mengapa kau tetap maju?" "Karena aku lebih takut hidup tanpa keberanian daripada mati di medan perang." Pemuda itu terdiam lama, lalu berkata, "Aku harap suatu hari aku bisa setenang itu." Dirar menepuk bahunya. Ketenangan bukan datang dari tidak takut. Ia datang dari menerima rasa takut itu. Pada tahun 644 Masehi, dalam satu pertempuran yang berlangsung sejak pagi hingga senja, hujan turun tanpa henti. Tanah licin, darah bercampur lumpur. Dirar maju untuk terakhir kalinya ke barisan depan ketika pasukan hampir terdesak. Pedangnya terasa berat. Setiap napas seperti menarik api ke paru-paru. Namun, ia tetap melangkah. Seorang musuh berteriak marah, "Mengapa kau tidak mati saja?" Dirar menjawab dengan suara parau, "Karena aku masih dibutuhkan." Ia bertarung hingga senja. Ketika matahari tenggelam, pertempuran berakhir. Pasukan menang, tetapi kemenangan itu mahal. Dirar duduk di tanah, punggungnya bersandar pada batu. Ia tidak bangkit lagi. Seorang sahabat mendekat dengan panik. "Dirar, bangun!" Dirar membuka mata perlahan. Senyumnya tipis, damai. "Jangan panik," katanya pelan. "Aku hanya ingin duduk sebentar lebih lama." "Kau terluka parah?" "Ya," jawabnya jujur. Dan kali ini, tubuh ini tidak ingin berdiri lagi. Sahabat itu menggenggam tangannya. "Jangan pergi dulu." Dirar menatap langit yang mulai gelap. "Aku tidak pergi. Aku hanya berhenti berjalan." Napasnya semakin pelan. Namun matanya tetap terbuka, menatap langit Syam yang pernah ia basahi dengan darah dan keberanian. "Apakah kau menyesal?" tanya sahabat itu dengan suara bergetar. Dirar menggeleng lemah. "Tidak, aku hidup seperti yang kupilih." Lalu, dengan senyum terakhir yang nyaris tak terlihat, ia menutup mata. Angin malam bertiup pelan. Medan perang sunyi. Para prajurit berdiri diam, menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan seseorang yang lebih dari sekadar pejuang. Ia adalah simbol keberanian yang menolak tunduk pada rasa takut. Dan sejak hari itu, setiap kali seorang prajurit melihat seseorang maju tanpa ragu ke tengah bahaya, mereka akan berbisik pelan, seolah takut mengganggu arwah yang masih berjaga. Itu
seperti Dirar bin Azwar. Kisahnya berakhir, tetapi gema langkahnya tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, tidak ada yang langsung meninggalkan medan perang. Api unggun menyala kecil, seakan takut membesar. Tubuh Dirar bin Azwar dibaringkan di atas kain sederhana. Darah di kulitnya telah mengering, bercampur lumpur dan debu perjalanan panjang. Wajahnya tenang, jauh lebih tenang daripada saat ia hidup. Seolah semua luka akhirnya berhenti menuntut balasan. Beberapa prajurit berdiri mengelilinginya dalam diam. Tidak ada tangisan keras, tidak ada ratapan, hanya napas berat dan mata yang merah. Seorang sahabat lama duduk paling dekat. Tangannya masih menggenggam kain sarung Dirar, seakan takut jika dilepaskan, tubuh itu akan benar-benar pergi. Dia selalu berjalan paling depan, katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang bahkan dalam diam pun, dia masih lebih dulu. Seorang prajurit muda yang belum lama bergabung, menatap tubuh itu lama sekali. Aku tidak pernah melihatnya sebelum hari ini, katanya lirih. Tapi rasanya seperti kehilangan seseorang yang sudah kukenal seumur hidup. Sahabat itu mengangguk. Begitulah dia. Kau tidak perlu mengenalnya lama untuk merasa dia ada di setiap langkahmu. Keesokan paginya, pada tahun 644 Masehi, kabar kematian Dirar menyebar cepat. Dari tenda ke tenda, dari pasukan depan ke barisan belakang. Setiap orang menerima kabar itu dengan cara berbeda. Ada yang menunduk lama, ada yang memejamkan mata, ada yang menggenggam pedangnya lebih erat. Seorang prajurit berkata dengan suara getir, "Jika dia bisa mati, maka kita semua memang manusia." Yang lain menjawab, "Justru karena dia mati, kita tahu bagaimana seharusnya manusia hidup." Tubuh Dirar dimakamkan dengan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada kata-kata panjang. Tanah Syam menerimanya seperti menerima hujan dan darah sebelumnya. Ketika tanah terakhir diratakan, angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan besi tua. Beberapa hari setelah itu, pasukan kembali bergerak. Perang tidak menunggu siapapun.